Saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat setelah adanya virus corona itu tidak ada, kemudian pekerjaan juga sulit. Akhirnya saya berinisiatif untuk memberdayakan mereka. Yang paling pertama itu adalah pemanfaatan pekarangan. Persalinan itu benar-benar sakral. Persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu. Jadi membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti. Terima kasih sudah diantar di sini. Tetap semangat Yesus. God bless you. Nah, dari situ saya pasiennya aja semangat, apalagi kita. Jadi kita sebagai tenaga medis, walaupun lelah seperti apa, jadi kita tetap semangat. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Risma Sakir adalah warga Desa Tapanggo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejak Mei 2020, ibu dua anak yang berprofesi sebagai kurir lepas ini menghabiskan waktu di dusun tetangga, Dusun Landi Baru, Kecamatan Luyo. Wanita 36 tahun ini melakukan pendampingan warga agar dapat mandiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kampung ini menarik perhatian Risma karena stigma negatif sebagai kampung penderita kusta. Masih banyak warga di daerah ini yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, bahkan dikucilkan dan dijauhi masyarakat luar. Padahal sejak beberapa tahun lalu, Dinas Kesehatan setempat telah menyatakan Dusun Landi telah bebas dari penyakit kusta. Berbekal tekad dan keyakinan kuat, Risma mulai melakukan pendampingan terhadap para ibu rumah tangga. Risma berharap mereka dapat mandiri menopang perekonomian keluarga, terutama dalam menghadapi pandemi. Apalagi pandemi tidak hanya membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga kehilangan mata pencarian. Karena melihat kondisi di sini, saya mulai berpikir untuk melakukan pemberdayaan kepada warga. Kemudian saya memulai mengajak ibu-ibu untuk memanfaatkan pekarangan, meskipun sebenarnya agak susah sih mengajak mereka, tetapi lambat laun setelah melihat salah satu hasilnya, mereka juga sudah mulai tertarik. Langkah pertama yang dilakukan Risma adalah menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai kurir. Risma membeli terpal untuk dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Awalnya, tidak ada warga yang berniat mengikuti kegiatan yang dirintisnya. Namun seiring berjalannya waktu, puluhan warga pun ikut tertarik. Meminta Risma memberi mereka terpal juga bibit ikan secara cuma-cuma. Risma memberikan edukasi kepada warga terkait tata cara merawat ikan yang efektif. Ia juga melakukan kunjungan secara berkala. Sekedar melihat kondisi puluhan kolam ikan warga maupun menjawab berbagai pertanyaan tentang masalah yang dihadapi warga dalam melakukan budidaya. Tidak hanya itu, Risma juga melatih para ibu rumah tangga untuk menanam sayuran di halaman rumah. Tujuan Risma sederhana, agar halaman rumah warga dapat menopang kebutuhan sehari-hari. Tidak mudah bagi Risma untuk memulai kegiatan ini. Apalagi banyak warga yang menganggap upaya yang dilakukannya sia-sia. Namun tantangan tersebut tidak membuat Risma patah semangat. Risma berinisiatif meminjam sepetak lahan milik warga, menanaminya dengan sayuran. Saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat setelah adanya
virus corona itu tidak ada, kemudian pekerjaan juga sulit. Akhirnya saya berinisiatif untuk memberdayakan mereka. Yang paling pertama itu adalah pemanfaatan pekarangan. Tantangan yang saya dapatkan ketika memulai pemberdayaan itu adalah ketidaksiapan masyarakat. Ada yang lebih banyak yang tidak mau daripada yang mau. Saya meyakinkan mereka memulai dari meminjam pekarangan warga dulu. Saya mulai bekerja, saya memanfaatkan apa-apa yang ada agar mereka melihat bahwa tidak harus dengan uang yang banyak kita bisa memanfaatkan pekarangan. Melihat keberhasilan Risma, warga mulai berubah pikiran. Sebagian warga bahkan mulai tertarik dan tergerak untuk mengikuti jejak Risma. Pembibitan tanaman dalam jumlah banyak mulai dilakukan. Perlahan, Risma mulai mendapat dukungan juga bantuan dari pemerintah setempat, juga organisasi dan komunitas yang peduli. Hasilnya tak lama kemudian, halaman rumah setiap warga di Dusun Landi Baru yang dulu gersang kini hijau dengan aneka macam tanaman sayur. Warga yang dulu kesulitan membeli bahan pangan, khususnya sejak masa pandemi, kini dapat memenuhi kebutuhannya dari halaman rumah, baik sayuran maupun ikan budidaya. Bahkan hasil melimpah dari tanaman sayur di halaman rumah tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, tetapi juga dibagikan kepada warga lain. Setelah berhasil menggerakkan warga untuk mandiri di tengah pandemi, Risma kembali mengajak warga untuk melakukan lebih. Risma memberi pelatihan kepada warga untuk dapat membuat kerajinan tangan. Ekonomi warga pun terus berkembang. Salah satu kerajinan tangan yang mulai dipasarkan adalah rajutan tali untuk gantungan pot bunga. Pemasaran rajutan tali ini dilakukan melalui media sosial dan mendapat pesanan dari berbagai daerah. Ya, alhamdulillah selama ini untuk pemanfaatan pekarangan yang ada depan rumah kami sangat terbantu. Dan selama ada COVID-19 kami kan tidak bisa keluar rumah. Jadi untuk kebutuhan di dapur kami bisa memetik yang di depan rumah, dan itu juga kami tidak usah mengeluarkan biaya apapun. Upaya pendampingan Risma di Dusun Landi pun berbuah manis. Warga kini tak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Bahkan citra Dusun Landi sebagai kampung kusta yang menakutkan kini perlahan berubah menjadi kampung mandiri dan kreatif. Ya memang saya respon dari Ibu Risma ini membantu juga ibu-ibu karena setiap hari membeli sayur, tapi sekarang ya alhamdulillah ada yang diambil sendiri di pekarangan sebagian. Selama melakukan kegiatan pendampingan untuk menopang perekonomian warga di tengah pandemi, Risma juga melakukan pendampingan belajar kepada belasan anak usia sekolah di Dusun Landi. Risma prihatin dan tergerak saat melihat banyak anak-anak sekolah di dusun ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai kampung yang terbelakang ekonominya, Dusun Landi sesekali mendapatkan bantuan dan donasi bahkan jauh sejak sebelum pandemi datang bertandak. Sejak 2019, Risma menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan dari pintu ke pintu. Niat baik Risma untuk mendampingi warga Dusun Landi sebenarnya sempat tidak didukung keluarga. Mereka khawatir karena Risma sering pulang malam, bahkan berulang kali nyaris menjadi korban begal. Jadi respon masyarakat sekarang itu mereka menerima dengan positif. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menikmati hasil kebun sendiri, bahkan hasil kebun mereka juga bisa mereka bagi-bagikan.
Jadi harapan saya semoga Kampung Landi menjadi kampung yang hijau dan Kampung Landi bisa diterima oleh masyarakat luas, dalam artian stigma negatif tentang Kampung Landi itu sudah tidak ada di masyarakat. Risma Sakir berharap agar kegiatan yang digagasnya dapat menjadi pemicu semangat warga untuk bertahan di tengah gempuran pandemi. Ia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat luar bahwa Dusun Landi dan warganya memiliki potensi besar yang layak diperhitungkan dan diperhatikan pemerintah. Hingga tidak ada lagi label kampung kusta untuk Dusun Landi, melainkan kampung tangguh yang dapat bertahan dan mandiri berjuang di tengah pandemi. Persalinan itu benar-benar sakral. Persalinan itu bukan hanya urusannya melahirkan. Persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu. Kepada mereka, denyut kehidupan baru dipercayakan. Kepada mereka pula, kesehatan sang buah hati ditambahkan. Namun, pandemi mengusik ketenangan para orang tua dan menambah kerisauan baru. Inilah sepenggal kisah pejuang ibu dan anak yang dengan segenap hati melayani di tengah pandemi. Persalinan itu benar-benar sakral. Persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu. Jadi membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti. Kecemasan terpancar di wajah ibu hamil dan pasangannya. Menanti kelahiran bayi mungkin tak lagi semegembirakan dahulu. Ada kekhawatiran menyelimuti manakala sang buah hati yang akan mengawali kehidupan di dunia harus dihadapkan pada kenyataan terjadinya pandemi COVID-19. Eri Tiawaningrum, bidan yang membuka praktik persalinan di Bilangan Citayam, Depok, Jawa Barat, memaklumi kegelisahan calon ibu. Pegiat gentle birth atau persalinan alami ini tak ingin pandemi mengganggu kondisi psikologis para ibu. Dengan tetap mengedepankan kewaspadaan, ia meyakinkan pasiennya pandemi adalah tantangan, bukan penghalang. Menurut Eri, kekhawatiran berlebihan justru akan memperburuk kondisi janin. Karena ketakutannya yang tinggi, apalah plasentanya di bawah lah, atau posisi bayinya melintang atau sungsang, itu biasanya sangat berhubungan dengan emosional si ibu ataupun ada trauma di tubuhnya. Kenyamanan ibu saat melahirkan berperan penting bagi kondisi sang buah hati. Ibu itu hipnoterapis yang paling wahid buat anaknya. Sabda Pandito ratunya itu ya ibu ngomong A ya itu yang akan terjadi. So ibunya yang harus benar-benar disiapkan secara holistik. Baginya, persalinan menjadi titik awal penentu garis kehidupan. Bukan hanya bagi sang bayi, tetapi juga orang tua. Kegiatan yoga prenatal pun tetap digelar sebagai bagian dari persiapan persalinan. Tentunya jumlah peserta dibatasi. Dengan yoga banyak hal yang bisa membantu memperlancar persalinan. Dalam yoga ada balancing pose, ada creating space, ada opening hip, ada nafas, bagaimana menyelarkan semuanya. Kalau semua kondisinya bagus, bayinya posisinya optimal, pasti dijamin proses persalinannya lancar. Jadi itu yang kami lakukan reguler, setiap seminggu 3 kali.
Konsultasi kehamilan diadakan dengan membuat janji terlebih dahulu untuk menghindari kepadatan orang di ruang tunggu klinik. Semua harus disesuaikan, tak lain untuk memberi kenyamanan kepada pasien. Kebetulan sekarang usia kehamilanku udah 36 minggu. Pasti khawatir banget ya kalau mau ngelahirin, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Dengar dari isu-isunya kan banyak yang habis ngelahirin terus terkena virus. Jadi lebih milih tempat untuk melahirkan yang nyaman, yang aman, dan pastinya sesuai sama hatinya. Yang jelas sih gak diprediksi banget bakal menjelang mau lahiran ini ada situasi kayak begini kan. Apalagi anak pertama belum ada pengalaman apa-apa gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih takut juga, ada rasa takutnya. Tapi gimana tetap bikin persalinan ini berjalan dengan lancar di situasi COVID-19 kayak gitu. Bagi Ika yang sudah 10 tahun bekerja di klinik persalinan, Bidan Eri adalah sosok tempat ia menimba ilmu. Kalau saya membantu Eri itu dari pertama kali buka praktek ya. Dari mulai nol, saya sudah bantu di sini. Mulai dari persalinan bagaimana, terus untuk mengatasi kesulitan ini seperti apa, cara mengatasinya gimana, itu semuanya saya pelajari dari dia. Dan kebetulan juga saya dari bujang udah kerja di kebidanan, jadinya saya suruh bantuin di sini udah menguasai gitu loh. Jadi kita sama-sama gimana ya, ilmu saya sama ilmu dia dipaduin. Begitu pula yang dirasakan bidan muda lain yang turut membantu Eri. Mereka kerap mendapat pencerahan dan dukungan untuk mempersiapkan mental saat hendak membantu persalinan. Khusus untuk calon ibu, Eri selalu menularkan pandangan betapa indahnya proses persalinan. Calon ibu tak sepatutnya menyerah pada kondisi pandemi yang dapat mengusik kemuliaan momen persalinan. Persalinan itu benar-benar sakral. Persalinan itu bukan hanya urusannya melahirkan. Persalinan itu peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu di perjalanan kehidupannya. Disitulah mengapa saya bilang, ini adalah tentang perjalananmu. Jadi harus dirimu yang benar-benar setting goal, harus benar-benar membuat perjalanan ini indah karena akan kamu kenang sampai nanti. Jadi aku jelaskan ke mama, bilang, Ma tenang aja, semuanya ada prosedurnya, semuanya ada SOP-nya. Kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety, tidak aman. Nggak mungkin kita terjun ke pasien. Jadi kita harus safety diri dulu. Habis itu baru pasiennya safety. Ika Dewi Maharani tak pernah membayangkan dirinya ikut ambil bagian sebagai relawan COVID-19. Ika bertugas di garda terdepan sebagai sopir ambulans, pekerjaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Melihat urgensi penanganan COVID-19, Ika ingin memanfaatkan kemampuannya untuk membantu. Perempuan kelahiran 1993 ini sehari-hari berprofesi sebagai perawat dan masih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur. Kurangnya jumlah pengemudi ambulans mendasari Ika untuk mendaftar sebagai relawan sopir. Keluarganya yang berdomisili di Desa Tuguis, Kecamatan Loloda, Halmahera Barat, Maluku Utara itu awalnya tidak mengetahui Ika mendaftarkan diri sebagai relawan lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ketika hendak berangkat ke Jakarta, barulah Ika memberitahu keluarganya. Sempat mendapat penolakan dari sang ibu karena kondisi Jakarta yang semakin parah.
Ika menjelaskan protokol kesehatan akan menjadi tameng utamanya. Saya sendiri untuk meyakinkan keluarga, kita kan kalau terjun ke pasien, apapun kondisi pasien, kita harus terima. Dan untuk penanganan COVID sendiri kan kita sudah dibekalin oleh ilmu, yaitu harus memakai APD yang lengkap. Jadi aku jelaskan ke mama, bilang, Ma tenang aja, semuanya ada prosedurnya, semuanya ada SOP-nya. Kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety, tidak aman. Nggak mungkin kita terjun ke pasien. Jadi kita harus safety diri dulu. Habis itu baru pasiennya safety. Berbekal keyakinan dan ikhtiar akan pelaksanaan prosedur yang tepat, perempuan kelahiran Lamongan, Jawa Timur itu memberanikan diri meski sempat dihinggapi rasa takut. Ika membagikan pengalamannya saat pertama kali menjemput pasien positif COVID-19. Waktu saat pertama kali menjemput pasien, aduh, kita dalam hati ini, aduh berdoa. Partner saya juga laki-laki kan, dia juga, aduh gimana nih, jangankan dia yang laki-laki, kita aja yang perempuan juga takut. Udah, kalau bahasa kita namanya, batenang Jo. Yang penting kita aman, jangan sampai ada lubang sedikit pun resetting atau apa, pokoknya kita harus jangan sampai terpapar lah intinya. Ini sudah. Jadi sesama rekan berdua ini saling mengingatkan, aku kurang apa. Meski sempat gamang, Ika tetap harus mengutamakan kewaspadaan sebab ia mengendarai ambulans yang membawa pasien COVID-19. Kita bunyikan sirine terus, karena kalau kita nggak bunyikan sirine, orang-orang kadang kasih jalan, kadang enggak. Jadi ada orang yang peka, ada yang orang yang enggak, ya itulah. Ika meluapkan perasaan bahagia manakala jeripayahnya mendapat apresiasi dari pasien yang diantarkannya. Sampai di Wisma Atlet, pasiennya senang, bilang kita terima kasih, dan yang paling saya suka, yang saya paling bikin hati kita walaupun capek, tapi dari kata-kata pasien sendiri itu, yang satu saya ingat. Terima kasih Yesus, tetap semangat. Wah, kita juga terima kasih sudah diantar di sini, tetap semangat Yesus. God bless you. Nah, dari situ saya, pasiennya aja semangat, apalagi kita. Jadi kita sebagai tenaga medis, walaupun lelah seperti apa, jadi kita tetap semangat. "12 jam mengenakan APD, tubuh Ika bersimbah keringat. Ika harus melepas baju hazmat yang ia kenakan sesuai prosedur di mobil dekontaminasi yang berada di Wisma Atlet Kemayoran. Ika pun harus mandi setiap selesai mengantar pasien. Jika sedikitnya ada 2 pasien per hari, itu berarti Ika bisa mandi 4-5 kali sehari. Layak kiranya kegigihan para relawan medis ini disetarakan dengan laskar yang sedang bertempur. Rela berpisah dari keluarga. Ikhlas pasang badan melayani kemanusiaan. Semua bermuara pada tujuan agar pandemi ini segera usai. Kalau dari warga sendiri tidak mendukung, tetap di luar, tetap beraktivitas, wabah ini tidak akan berakhir. Jadi antara kami dan masyarakat harus saling tolong menolong. Jadi harus bahu membahu agar wabah ini cepat berakhir. Dan untuk teman sejawat saya, kita tahu kita langsung terpapar langsung pada pasien COVID. Tapi kita lihat lagi, tetap safety. Jika kita tetap safety, tetap aman, APD lengkap, kita yakin kalau jiwa kita melayani, kita akan aman, pasien akan sembuh. Itu harapan satu-satunya kita.
dan tetap semangat. Sepenggal kisah perjuangan terhormat ini tentu belum mewakili semua tenaga medis yang telah berjuang, bahkan tak sedikit dari mereka yang gugur. Mereka mungkin tak butuh penghargaan, mereka juga tak berharap dielulukan. Mereka menunaikan panggilan hati, dorongan untuk menyelamatkan sesama manusia. Tidak hanya berstatus petugas medis, Risma Sakir, Eri Tiowaningrum, dan Ika Dewi juga seorang ibu. Rasa tulus merawat sudah menjadi naluri mereka. Situasi sulit tak membuat mereka menyerah. Terus bergerak membantu, merawat, dan menopang bagi mereka yang membutuhkan. Namun sejatinya ini adalah tugas kita, masyarakat, untuk saling menguatkan, menyatukan langkah, menghentikan rantai penyebaran. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with